Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun kondisi sekarang ya ada beberapa sahabat-sahabat kita yang terkena dampak musibah ya. Ada yang berhenti dari pekerjaannya, ada yang terkena dampak ekonomi, dan ada juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pasangan dari grup by ya di MariaDB atau MySQL. Nah, kesempatan ini juga kita masih yang berhubungan dengan grup by juga, pasangan dari grup by, yaitu rollup. Jadi di video ini kita memiliki dua topik utama. Yang pertama kita akan membahas mengenai dasar dari rollup. Kemudian contoh penggunaan dari rollup. Rollup itu apa sih? Rollup adalah sebuah perintah di MySQL atau MariaDB untuk mendapatkan subtotal atau total. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat sebuah bond ya, bond entah itu tagihan, entah itu bukti pembelian, pasti teman-teman akan menemukan ada subtotal ataupun totalnya. Nah, di dalam MariaDB atau MySQL disediakan yang namanya rollup. Jadi kalau misalkan kita lihat struktur perintah rollup di dalam MySQL atau MariaDB, ini disimpan setelah group by. Jadi kalau kita susun select, kemudian list data, kemudian di sini from table name atau nama tabel. Kemudian di sini ada where kalau memang dibutuhkan kondisi atau syarat. Nah, kemudian di sini baru ada group by. Kemudian kolom ataupun di sini alias juga boleh. Boleh ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini baru with rollup. Nah, setelahnya masih sama dengan materi sebelumnya. Di sini boleh ada order by dan setelahnya juga bisa ada limit ya. Nah, kira-kira seperti ini susunannya. Rollup disimpan setelah group by. Contoh sederhananya begini, kita masih menggunakan database yang sebelumnya biasa kita pakai, yaitu DMS. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki file latihannya, bisa lihat di channel ini. Saya bikin video untuk merestore database DMS. Dari sana ada file backup-nya, bisa teman-teman ambil. Kita coba gunakan SIM SPK lagi ya. Kita coba select dulu bintang from SIM SPK. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk dan melihat video ini, saya sarankan teman-teman pelajari dulu mengenai group by ya. Di channel di video ini ada, silahkan cek di list playlist group by di channel ini. Nah, untuk penggunaan rollup kita akan menggunakan ini kan, ada total fresh ya. Kita akan coba joinkan dengan cars. Nah, di sini ada cars ID untuk menjumlahkan ini agregat atau menggunakan agregat function untuk menghasilkan dari total dan subtotalnya. Oke, kita langsung joinkan saja.
mungkin sebelumnya kita tidak pakai join dulu ya supaya lebih jelas buat teman-teman. Ini saya kasih alias S, saya kasih group by langsung, saya kasih group by cars ID sini. Kalau kita jalankan, nah sudah dapat ya. Di sini saya sum total price as jumlah. Di sininya cars ID. Saya bikin seperti ini. Nah, kita sudah dapat. Kalau misalkan kita di sini tambahin with roll up, maka kita akan mendapatkan totalnya. Kenapa di sini tidak ada subtotal? Karena memang tidak ada bagian-bagian lain. 2 hanya ada 1, 8 hanya ada 1, 9 juga hanya ada 1. Kalau misalkan di sini 9-nya ada 2, 8-nya ada 2, misalkan recordnya, ini baru nanti ada subtotalnya ya. Nah, untuk roll up ini disusun berdasarkan hierarki dari grup ya. Misalkan di sini grup by-nya ada 3 grup ya. Nah, nanti ini disusunannya berdasarkan hierarki dari grup by itu sendiri untuk roll up-nya. Untuk lebih jelasnya kita coba joinkan dengan kita select bintang from sim SPK S inner join dengan sim cars ini P on S dot cars ID sama dengan P dot cars ID. Nah, kita coba group by misalkan S dot cars ID, kemudian with roll up. Ini saya coba kasih P dot kasih body number aja ya. Kemudian di sini sum ini C dot bukan C ya, S dot total price as jumlah. Nah, kita coba jalankan. Nah, ternyata di sini ada ini karena nomor rangkanya ini ya 3333. Ini kita jangan pakai ini lah, lebih gampangnya lagi pakai license plate ya. Nah, license plate-nya. Nah, ternyata di bagian akhir totalnya ini tidak nol ya, tapi ada B1234 tes ini. Padahal ini isinya adalah total. Kenapa bisa demikian? Karena kita group by cars ID, tidak menggunakan group by ini. Mestinya ini plat nomor. Misalkan ini kalau kita simpan di bagian sini grup by-nya, baru dia akan, ini saya turunkan ya biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini jadi nol ya. Ya harusnya seperti ini. Jadi apa yang kita panggil adalah apa-apa yang kita grup by di bagian sini. Jadi nanti akan kelihatan nol di sininya. Nah, bagaimana kalau kita ingin ada subnya ya? Kalau nggak salah di sini ada tahun ya. Kita coba select dulu deh. Select bintang from sim SPK
Ini ada create date. Kita coba di sini tambahkan. Ini dapat nomor, kemudian di sini year, create date. Tahun misalkan seperti ini. Saya jalankan, ada ambigu ya, ini kasih ini adanya s dot create date. Kita jalankan. Nah, tahunnya sudah berhasil ke create. Nah, ini menjadi seperti ini karena kita tidak tambahkan group by di sini ya. Harus ditambahkan tahun. Kalau kita tambahkan, nah sudah menjadi sub total ya ini. Ini kayak misalkan B123DG sub totalnya 670.000. Ini total dari ini karena kita menggunakan operasi sum di sini. Nah, kita bisa menggunakan operasi-operasi aggregate function ya, bukan hanya sum ya. Ini juga nih, ini sum dari atas ini untuk B 1 2 3 tes dan seterusnya. Kemudian paling bawah ini ada totalnya. Ini subtotal dan ini yang bawah adalah total. Nah, bagaimana kalau kita misalkan tambahkan yang lain ya, perintah aggregate function yang lain. Ini saya copy dulu. Kayak misalkan min, max, terus average, itu bisa di sini ya. Misalkan saya kasih min, di sini minimal. Kalau kita jalankan, jadi ada juga nih sumnya. Bukan sum ya, ada juga nih sub total dari minnya ini. Jadi 205 minnya dari kedua record ini adalah 205. Kemudian ini juga nih 420 minnya 420. Nah, untuk yang bawah nih 165 dengan 2,4 165 yang paling kecilnya. Dan dari semuanya 165 paling kecil. Oke. Kita coba tambahin ini ya, perintah lain. Misalkan ini saya turunkan ke bawah ya. Ini average. Ini juga sama. Nah, nanti akan menghasilkan average-nya berapa nih. Ini juga. Nih. Tuh. Jadi kira-kira seperti itulah penggunaan roll up ya dalam perintah SQL. Jadi kesimpulannya di tutorial ini kita sudah belajar mengenai 2 poin dasar roll up. Jadi roll up itu disimpan setelah group by with roll up ini, kemudian nanti akan dikelompokkan berdasarkan hierarki dari group by ini. Contohnya, kalau contoh sederhananya ini, kalau misalkan tidak memiliki sub total ya, dan ini ketika kita memiliki sub total ditandai dengan ada nol, kemudian satu item, kemudian setiap ada aggregate function yang digunakan dia akan bikin sub dan totalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekeliruan, silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.